asing. Beliau ini beberapa kali bolak-balik ke Tibawan ini, Bang Al-Masri, konsultan Lengkeng Kristal Rokan Dulu. Sekarang sudah berubah menjadi Provinsi Riau. Di Tibawan ini kurang 100 hektar lengkengnya sudah. Banyak sudah bolak-balik di sini. Asbab beliau inilah abang saya ini sampai juga saya bersilaturahim malam hari ini ke Tibawan ini. Beliau ini dari modelnya saja nampak orang Beduin, dia kan bapak itu. Tasnya saja besar, isinya duit semua. Maka ceramah ini saya merasa tenang-tenang saja, dan terlalu saya terpikir bagaimana dulu belau mana kami tinggi, asal ikut beliau orang tua mendampingi, insya Allah aman, tidak ada masalah. Artinya kami selalu merasa aman karena ada senantiasa mendampingi dalam dakwah ini. Kalau fisik tak kuat lagi Pak. Saya semenjak masuk Rojab Syakban ini waktu sebelum Rojab ini nggak bisa digeser gini Pak. Semenjak Rojab Syakban ini longgar, kurus, jarang di rumah. Tapi kalau semangat kawan-kawan ini, ayolah berangkat kita. Besok hari kedua lagi Selasa berangkat lagi kami ke Sumbar lagi, ke Kampung 9 jauh. Tapi dengan doa Bapak Ibu mudah-mudahan sampai besok. Dari muka serang putih, saya mau ngantuk saja. Memang mau ngantuk saja. Kalau saya tidur tadi nih, sebentar, ini tidur nih, betul nih. Tapi karena menengok wajah Bapak Ibu ini, semangat saya. Mudah-mudahan nanti bisa sampai subuh kita ceramah ini. Kalau Bapak Ibu tahan. Mana tahan? Saya nggak tahan nanti. Yang di depan saya ini namanya Yusuf Prasetyo, SMA. Beliau ini masih lajang. Saya sudah promosikan di Kota Lama, sudah di Limau Manis, Maladilam sudah, di Sekijang sudah, Tandikat sudah, PTSRS sudah, daerah Rokan Mampat Kopo sudah sana, zona 1 sudah, di Gerubuk juga sudah ya Pak. Beliau ini yang promosikan apa? Beliau ini belum mendapatkan jodoh. Malam ini kami serius. Kalau seandainya adalah yang punya anak gadis di Tibawan ini Pak, tolong segera hubungi panitia. Beliau ini sangat-sangat pengen kali menikah. Demi Allah, saya bercanda ini Pak, betul. Beliau ini sudah cukup berumur juga. Orangnya tengoklah, kepalanya apa ini, gantengnya. Dari sisi yang gadis-gadisan, akulah katanya. Mana nanti yang apa? Kami tinggalkan nomor handphone sama panitia ada. Mana tahu Pak besok ada tempatnya Pak sinyal dari Tibawan. Nanti akan kami bawa calon kami ini, perkenalkan dulu ke orang tua, cocok. Tidak usah lagi ada acara-acara ta'aruf-ta'arufan, langsung antaran, akad nikah selesai. Itu saja. Ini Yusuf ini berapa umur sekarang? 30. 30 tahun Bu. Udah pada luar 5 tahun. Dan kalau ibaratnya ini udah terujung ini Pak, maka harus cepat dinikahkan. Moga-moga ya Allah selamat ini jodoh Yusuf ini. Amin ya Allah. So, aminkan. Jodohku nampaknya sebelah kanan Ustaz. Kalau ini Yusuf tunggu, 50 tahun Yusuf besok. Ada sebelah sananya sih. Mudah-mudahan nanti ada. Saya ini Bapak Ibu melihat baliho spanduk yang Bapak Ibu pasang termasuk panitia. Dari nama saya Bapak Ibu sudah tahu. Saya ini namanya Joni. Saya orang pemarga, marga saya Rangputih. Rangputih itu marganya orang Mandailing, bukan suku Mandailing. Batak Mandailing kata orang di Sumatera Utara, tapi kan bukan orang Batak juga. Intinya Rangputih itu marga. SKM itu gelar saya, Sarjana Kesehatan Masyarakat. Itulah masalahnya nanti. Saya kesehatan, tapi saya alumni dari pesantren Mustofawiyah Purba Baru. Jangan-jangan ada pula alumni saya sini. Purba Baru itu lintas Kerau Pak, belok kanan di Mandailing Natal. Tahu Purba Baru? Situlah saya sekolah alumni 2008, kuliah ke Medan ambil kesehatan, maka gelar saya SKM. Bapak Ibu doakan proses S2, tapi gelar saya tambah sedikit MBA. Saya ini Mandailing Batak asli, maksud saya Joni Rangputih SKM MBA. Supaya ingat besok ya.
Nah, saya lahir di Padang Lawas, nama kampung saya Kecamatan Sosa, Padang Lawas. Namanya Ujung Batu. Ujung Batu Sosa. Saya sekarang di Ujung Batu Rokan Hulu. Rumah kita seberang jalan kantor camat. Ada di situ ruko, itu yang kita sewa buat usaha. Nama usahanya Habibah Laundry. Oh, kata ibu cuma cocok lainnya begini. Besok kalau datang Ujung Batu, bawalah kain kotor banyak-banyak, laundry ke rumah. Untuk orang Kibauan spesial, semuanya gratis. Nanti jemputnya berbayar. Begitu lah, semua gratis. Tuh, anak saya sudah 2, satu laki-laki, 1 perempuan. Istri saya orang Mandailing juga, Boru Arab. Kata orang Mandailing, kau elak-elakkan mengambil perempuan ke marga 2. Apa marganya? 1 marga Siregar. Ada Siregar sini. Siregar itu merepet saja mulutnya. Maka kata orang tua, jangan kau menikah sama orang Siregar. Kalau kau menikah dengan marga Regar besok, memang bagus juga. Apa bagusnya? Lepas siksa kubur. Kau bisa menikah dengan marga Siregar lepas siksa kubur? Karena di dunia ini tidak disiksa. Maka dia bilang tidak disiksa lagi. Saya tidak ambil baru Regar, dapat kedua rahab. Ini 11-12 nih. Yang di rumah ini rahab sekarang Pak. Kalau udah bakar-bakar saya sedikit, habis cuci piring kemarin. Nanti lagi bakar saya sedikit lagi. Kalau kedua rahab ini kata orang tua, asal besok orang yang menikah dengan guru harahap itu tidak tukar dia umur 40 tahun pakai itu insya Allah selamatlah itu. Itu ukurannya. Tapi kalau dia pekak nanti umur 40 tahun, memang sudah tersiksa sudah sejak umur pernikahan juga. Lapar yang guru harahap itu. Itulah yang ada di rumah sekarang ini. Ya Allah ya Rabbi, ampunlah. Tapi kalau bisa dijinakkan, mantap juga. Boru harap itu kelebihannya cuma satu. Tidak ada boru harap yang saya jumpai yang tidak cantik. Cantik semua. Begini Bapak Ibu tengok buruknya saya. Kalau disandingkan besok berjumpa kali di Ujung Batu dengan bini saya, barulah kalian menengok. Rusak kali ingat usaha-usaha orang putih itu. Apa segitu besok itu? Orang rumah cantik. Karena dia tidak ganteng. Begitulah kira-kira. Datang Bapak Ibu Ujung Batu, ini ajang silaturahim. Mudah-mudahan besok datang orang di bawah Ujung Batu sehingga ke rumah Pak. Usaha kita di pinggir jalannya, biar pun tak bawa kain, itu hanya tambahan, datang saja. Ustaz, saya dari Cibawan. Urusannya apa Pak? Silaturahim, datang, ngopi kita. Welcome 24 jam. Asal saya ada di rumah, datang Bapak. Kalau tak ada, balik Bapak. Nanti marah rumah. Malam ini kita peringati Isra Mi'raj. Malam ini Pak sudah masuk kita di tanggal 19 Syakban. Kalau malam ini 19 Syakban, artinya 11 hari lagi sudah masuk Ramadan. Panitia ini cerdas. Disengajanya di penghujung Syakban diperingati Isra Mi'raj supaya sekaligus menyambut Ramadan. Kalau di daerah lain dipisahnya, Isra Mi'raj ya Isra Mi'raj, penyambutan Ramadan ya penyambutan Ramadan. Kalau Ustaz secara pribadi merasa gimana? Kalau saya oke-oke saja. Yang jelas nanti itu kalau 2 temanya 2 amplopnya. Mohon izin saya. Dari la ilaha illallah. Prinsip kita Ustaz begitu saja Pak. Dikasih ya terima kasih, gak dikasih berarti belum rezeki. Kalau dikasih ku bawa untuk ongkos naik haji, kalau masih lebih kuat nambah 1 lagi. Begitu. Nambah apa? Nambah mobil, bukan nambah bini. Jadi Bapak tuh asing-asing itu. Dikasih ya terima kasih, kalau gak dikasih panitia ku tandai. Jangan coba-coba. Besok kita telepon mau seorang petinggi lagi. Rupanya salah-salah dan panitia. Udah seorang mesti disalahkannya tertib acara. Mana itu? Sinyal tak ada. Nanti panitia kalau pulang ganti tengok bagus-bagus yang disalahkan itu betul kan itu. Nanti disalahkan tertib acara macam itu juga. Tapi kapan kita nanti dijalankan? Mudah-mudahan ini kebaikan ini semua bernilai ibadah. Amin ya Allah. 1.
Kalau peringatan Isra Mi'raj Bapak Ibu, kita ambil dari kalimat Subhanalladzi asra bi 'abdihi, kita mau ambil dulu kalimat asronya itu, kita terjemahkan menjadi kalimat siru bil ardi. Kalau biasa mendengar kajian Isra Mi'raj selalu finalnya solat, memang itulah ujung oleh Isra Mi'raj. Akan tetapi Bapak Ibu, ada yang lebih menantang sedikit, bahwa ketika kita mengkaji Isra Mi'raj, kenapa Allah gunakan Subhanalladzi asra bi 'abdihi, Subhanalladzi, dimulai Allah dengan kalimat tasbih, Maha suci Allah. Kalau nampak kita yang baik-baik, kita kagum luar biasa, apa kita ucap Bapak Ibu? Subhanallah. Berbuah lebat turin kita di bawah ini, apa itu tercengang menengok apa yang terucap. Inna lillahi, tidaklah pasti Subhanallah. Kelapa itu keliling di bawah, banyak buahnya yang muncul ucapan dari lisan orang beriman, Subhanallah. Kalau sesuatu yang enggak kita suka datang juga ke diri kita, kita ucapkan Astagfirullah, terlanjur berdosa Pak. Kalau ada orang di bawah ini meninggal, datang pengurus masjid umumkan telah meninggal, berpulang ke rahmatullah sianu bin sianu. Ibu bapak yang mendengar dari rumah, ibu bapak ucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi ada orang ujung batu diumumkan dari Masjid Al-Hidayah, telah berpulang ke rahmatullah sianu bin sianu. Bapak itu dari rumah, apa kata dia? Bukan innalillah, diucapkannya alhamdulillah. Kenapa Bapak ucapkan alhamdulillah? Iyalah Pak Ustaz, apa sebab? Setelah dia meninggal sawit aman. Kenapa Bapak ucap alhamdulillah? Kawan itu meninggal, mestinya kan innalillah. Asal dia meninggal Pak Ustaz, motor gak bisa dikunci stang aman, sawit dah hilang, rupanya selama hidupnya maling aja kerjanya. Hati-hati orang di bawah. Besok kalau bapak ibu meninggal, jangan sampai ada orang yang mengucap alhamdulillah. Kira-kira kalau ibu besok meninggal orang ucap alhamdulillah, ibu marah enggak? Bu? Oh, ibu yang cantik-cantik. Kalau ibu besok meninggal ada orang di bawah ucap alhamdulillah, ibu marah enggak? Cuma ibu marah lagi, orang yang sudah meninggal? Mungkin. Tidak mungkin lagi. Itu tidak mungkin hari ini meninggal bilang orang alhamdulillah, bangun dia balik alhamdulillah wa kan tidak innalillah, mana bisa lagi. Pastikan ini ya, kalau meninggal kita orang mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saking dahsyatnya peristiwa Isra Mi'raj, maka diawali Allah dengan kalimat subhana. Tidak ada bohong di situ kata Allah. Tidak ada yang perlu diragukan di situ kata Allah. Benar ini terjadi. Apa yang terjadi? Terjadinya peristiwa besar, perjalanan yang jauh menjadi singkat, tapi bisa dicerna lewat akal pikiran, bisa juga dicerna lewat iman. Ini mau kita kasih dulu supaya Bapak Ibu jangan tertidur, tapi mantap tersinggung. Satu, doa apa ini? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Doa apa namanya itu Bapak Ibu? Doa sapu jagat. Kalau ditanya orang Arab, apa kalian doa sapu jagat? Tidak, kata mereka. Kenapa menjadi doa sapu jagat? Karena terhimpun seluruh hajat di situ. Rabbana ya Tuhan kami, atina, berikan datangkanlah kepada kami, fid dunya hasanah, di dunia ini kebaikan, wa fil akhirati hasanah, di akhirat besok kebaikan, wa qina azabannar, selamatkan kami dari siksa api neraka.
artinya bagus. Seorang suami sholat dengan istri tahajud, kemudian dia angkat tangan, dia baca juga doa ini, Rabbana atina fid dunya hasanah. Bininya marah, bang ganti doanya. Semana? Rupanya bapak ini mantannya namanya Hasanah. Marah bininya. Nama bininya siapa? Fatimah. Dia ingin diganti. Rabbana atina fid dunya Fatimah. Mana bisa? Tetap Hasanah. Maka perlu mengerti bahasa Arab sedikit. Mohon izin saya kalau ada yang namanya Hasanah, bukan itu maksud saya. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kami kebaikan di dunia, kebahagiaan di akhirat, selamatkan dari api neraka. Padahal Bapak Ibu, ada ciri manusia 4 di dunia ini. Ada orang yang memang bahagia di dunia, tapi besok tersiksa di akhirat. Di dunia ini bergelimang harta, apa yang diinginkan dapat, tapi tidak sholat, neraka jahanam. Kan udah maaf sama saya kan. Dan untuk 3 orang itu tengok Pak Kade. Oh kacau nih begini. Kita lanjutkan lagi Kade. Nomor 1, ada orang di dunia ini Bapak Ibu, kebun karetnya luas, sawitnya luas, duriannya juga banyak, rumahnya gedung, mobilnya Pajero Sport, anak-anaknya semua sekolah tinggi-tinggi. Secara dunianya bahagia berkecukupan, tapi tidak pernah nampak batang hidungnya ke masjid ini. Bahagia dunia, azab akhirat. Kalau Ustaz tanya malam ini, adakah Bapak Ibu orang di bawah model yang pertama ini? Tolong jawab. Oh, ibu itu yang bilang ada. Kalau ibu bilang ada, tolong tunjukkan sebelah mana duduknya. Oh, karena ada tirai Pak Ustaz, kami tidak nampak. Maaf saya Pak, ini kaji. Kata Pak Kades gaspol. Ini masih bulan-bulan saya buat nih Pak, udah marah sama saya. Ini nomor 1. Malam ini kita tak menyinggung siapapun. Yang penting malam ini kita mengukur diri kita sendiri. Kita tidak mengukur diri orang lain, tapi ukur mana kekurangan kita masing-masing. Betul Bapak Ibu? Betul. Ada pula orang Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau secara dunianya sangat sederhana, kebun karetnya tak ada, kebun sawitnya tak ada, rumahnya pun sangat sederhana berlantai tanah. Anak-anak pun kadang-kadang menunggak SPP-nya, kebun duriannya tak ada, mobilnya apalagi tak ada, hanya Honda bututlah yang ada. Jangan jadi tertawa Honda butut dibilang. Tahu sudah kan? Tapi alhamdulillah biarpun kehidupan di Tibawan ini nampak zahirnya susah, rumahnya berlantai tanah, tapi 5 waktu rutin ke masjid sholat berjamaah. Biarlah susah di dunia ini Bapak Ibu, tapi besok di akhirat akan bahagia. Adakah orang yang nomor 2 ini di desa Tibawan ini ibu-ibu? Kata ibu tuh menganggur saja ada. Apakah yang dekat pintu duduknya atau yang di depan? Kata anak-anak ini tengah kosan. Sekaya-kayanya orang Tibawan malam ini Bapak Ibu, paling bisa dinikmati kekayaan, kemewahan itu kurang lebih 70 sampai 80 tahun. Tidak usah sombong, tidak usah congkak, tidak usah merasa hebat, berlembut dada. Sesulit-sulitnya pun kalian di Tibawan ini Bapak Ibu, mohon izin maaf Ustaz Putih, mana tahu besok pagi beras yang mau dimasak pun tak ada saking susahnya. Tapi urus ibadah baik-baik, maka kesulitan itu paling lama kau rasakan 70-80 tahun saja. Meninggal kita kemewahan hilang, meninggal kita kemiskinan hilang. Betul Bapak Ibu?
Kalau kau kaya, jangan kau merasa bangga. Kalau kau miskin, jangan kau merasa iba. Yang penting kau urus saja ibadah, engkau akan diridhoi oleh Allah. Itu baru nama dua. Bahagia dunia, sengsara akhirat. Bahagia akhirat, sengsara dunia, tidak apa-apa. Masih beruntung. 3. Ini ya Allah, ya Allah. Ada orang yang ketiga, Bapak Ibu seluruh masyarakat di bawahnya saya hormati, semua keluargaku, malam ini ku sampaikan kaji ini. Orang yang nomor 3 ini, kebun durian tak ada, kebun sawit tak ada, mobil pun tak ada, rumah berlantai tanah. Namun tak pernah pula datang sholat berjamaah, tersiksa dunia, masuk neraka jahanam akhirat. Allah Akbar. Apa yang diharapkan dari ini? Di dunia ini dicari-cari kemewahan itu tak dapat-dapat. Kalau orang yang serba mewah hidupnya masih menang dia 1 poin, biarpun akhirat besok kena siksa. Kita ini mohon maaf, cakap Bapak Ibu. Karena saya tengok di sini sepanjang jalan, kalau nggak sawit pastilah getah. Kalau nggak sawit getah. Ada sedikit-sedikit beting, ada jengkol. Apa maknanya? Berarti banyak lagi saudara keluargaku ini yang cari makan kan menderes. Betul tak Pak? Digigit nyamuk, susah. Jangankan nanti kita, mohon maaf sudah terkumpul getah tadi, ketika nanti ditimbang bahkan dicuri orang duluan, ditimbang pun semua tidak cukup untuk biaya makan, sulit hidup, tidak sholat pula. Allahu Akbar. Melarat dunia, tersiksa jahil. Betul Pak? Jangan seperti itu Pak. Kalau seandainya ya Allah kau takdirkan hidupku ini susah, sulit, tapi biarkan aku ya Allah untuk taat samamu, sabar aku menghadapi kemiskinan ini, tapi ibadahku lancar samamu ya Allah. Ibu-ibu, mau tak Ustaz kasih sama Bapak amalan yang bisa menarik rezeki supaya cepat Bapak ini, mohon maaf ada yang mungkin sulit hidupnya. Aku Ustaz rasa-rasanya memang sulit betul. Kasihlah amalannya. Mau Ibu biar saya kasih. Bapak amalkan ya Pak ya. Bangun Bapak Ibu nanti 1/3 malam. Sholat apa nama Pak Ustaz? Sholat tahajud. Murad Pak Ustaz. Kata orang kita, ala bisa karena biasa. Biasakan dulu, latih dulu. Yang sulit-sulit hidupnya mulai nanti tes, praktekkan supaya kalian yakin Allah itu sayang sama kita. Habis Bapak Ibu nanti wudhu, habis kemudian nanti bentang sajadah. Usolli sunnatan tahajjudi raka'ataini lillahi ta'ala. Sengaja aku sholat sunnah tahajud 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Habis nanti selesai bil alamina innaka hamidum majid, maka kemudian salam ke kanan, salam ke kiri. Pertama amalannya penarik rezeki itu adalah bikasratil istighfar, banyakkan sebelum azan subuh membaca istighfar. Astagfirullahaladzim. Orang dibawa dengan Ustaz Rangkuti, masing-masing ada 8 keran rezeki itu dikasih Allah sama kita. Kenapa Ustaz Rangkuti itu bisa beli mobil baru? Karena saya buka keran saya itu hampir 8-8-nya. Kenapa ibu belum dikasih Allah? Tersumbat ada sampah. Apa sampahnya? Dosa. Man laziman istighfar, siapa yang melazimkan kalimat istighfar ini, maka kemudian yang pertama, segala kesulitannya akan diangkat Allah, segala yang sempit dilapangkan Allah, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan akan Allah kasih rezeki yang tidak disangka-sangkanya. Jadi istighfar, banyakkan istighfar, teteskan air mata. Aku sering meneteskan air mata Pak Ustaz, kata ibu itu kapan? Ketika bapak itu marah, nangis saya. Kapan lagi? Ketika uang belanja tak ada, menangis. Sekarang belajar menangis gara-gara dosa. Belajar menangis gara-gara banyak dosa. Belajar menangis sekarang gara-gara banyak al-fahilaf salah.
sering sholat tinggal, sering aurat terbuka, sering bergaul yang tak baik, sering berucap yang tak baik, maka dosa lebur dia tengah malam sebelum azan subuh berkumandang. Astagfirullahaladzim, aku minta ampun kepadamu ya Allah. Tetes kata malam. Air mata inilah besok yang bisa memadamkan panasnya api neraka. Maka kalau Allah sudah menengok hamba ini sungguh-sungguh, maka akan dia buka keran rezeki kepada hamba ini. Maka bangun Bapak Ibu cepat-cepat, jangan pula terlalu cepat. Ada di kampung kita di Padang Lawas, saking cepatnya bangun menyadap karet pun pakai senter kepala. Itu susah namanya itu Pak. Sholat subuh tidak, tahajud tidak, sampai jam 3 sudah menderes karet. Kalau ditanya, Pak baru selesai sholat subuh udah balik? Karena Pak Ustaz sebelum matahari terbit, kalau dideres karet itu sebesar jempol, kadang-kadang airnya itu keluar berkah, kata dia, kepala orang kau bilang. Ada berkahnya itu kalau tak sholat Pak. Dan akan ada berkahnya itu kalau tak sholat. Sholat dulu, minta sama dia. Yang menumbuhkan pokok karet itu dia, yang membuat masak pokok sawit itu buahnya itu dia, yang membuat kita disehat dia, ngasih anak-anak yang lucu dia. Maka minta dulu sama dia. Astagfirullah, aku minta ampun kepadamu ya Allah. Teteskan air mata dulu. Ceritakanlah kesulitan itu kan. Kalau Bapak Ibu pernah mendengar ada namanya Sayyidul Istighfar, mana tahu seorang putih tidak panjang umur besok ke tahun besok tak jumpa kita lagi. Tolonglah kalian amalkan ini, mana tahu ini salah satu asbab yang bisa menolong saya besok di hadapan Allah. Ada di sini lulusan sarjana, ada di sini tadi alumni dari Hidayah juga cerita sama saya. Tolong Adinda besok begitu aktif YB, tolong dulu di Android itu ambil Sayyidul Istighfar. Ibu sudah hafal tak itu? Bapak-bapak sudah dapat ini Pak, Sayyidul Istighfar. Kita katakan Pak belum dah dulu ya. Nanti yang alumni Hidayah tolong Adinda buat, kemudian berikan, fotokopikan, bagikan ke masyarakat di Tibawan ini. Baca ini sekali Pak di malam hari penuh dengan keyakinan, asal sholatmu sudah terjaga, maka kamu mati pada malam itu nggak sempat besok terbit matahari, maka surga bagian kita. Kalau dibaca istighfar ini nanti siang hari, rupanya ajal menemui kita, baca penuh dengan keimanan sekali saja, maka insya Allah mati husnul khotimah, surga bagian kita. Tinggal di bawah kita apa lagi? Penting surga. Di dunia ini capeknya, ya Bapak Ibu, capek kita hidup ini, ya Bu ya. Usaha putih berapa umur kita sekarang? 33 tahun. Udah capek Ustaz, udah capek kali puasa. Mendoa meninggal yang tak boleh. Nanti kalau dijemput Allah malam ini, kontaklah. Kita berpasrah saja. Apa sebab? Capek Pak di dunia ini. Jangan Bapak Ibu berpikir enak jadi Ustaz yo, tidak juga. Kata Ustaz enak aja punya kebun sawit 100 hektar yo, tidak enak juga. Dunia ini tempat capek. Kapankah orang beriman istirahat? Maka dia istirahat ketika dia meninggal masuk ke alam kubur. Baru enak istirahat besok. Kalau sekarang mana enak nih? Ini selesai ceramah nanti kunjung pagi lagi, subuh bangun lagi, capek Pak. Tapi kalau meninggal besok, tinggal dari Tibawan saya mendapat kiriman Sayyidul Istighfar. Apa bacaannya? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu saja ya Bapak Ibu. Saya pesankan ini kepada panitia, tolong diambil ini di internet, kemudian print, fotokopi, bagi di jamaah ini. Tidak usah kutip biayanya, insya Allah menjadi amal jariah. Inilah istighfar yang paling tinggi derajatnya. Astagfirullah, masih di bawah ya. Astagfirullah
azim. Masih bawah dia. Astaghfirullah Rabbal baraya di bawah dia. Mana yang paling tinggi? Sayyidul istighfar. Sayyid artinya adalah komandan, kepala, bosnya istighfar. Apa dia? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani sampai faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kita yang tua-tua ini Pak, itu lagi yang harus kita kejar. Di samping kita terus beribadah, tolong amalkan itu siang malam sambil menderes pun di kaya sana baca itu. Allahumma rabbi la ilaha illa anta, belum hafal juga tek balik. La ilaha illa anta rabbani wa ana abduka wa ana ala ahdika. Maksud doa juga ini. Wa ana ala ahdika, lama-lama hafal juga ini. Setelah istighfar, saya mau buka Pak Ustaz rezeki itu sebesar-besarnya supaya hidup saya tenang, bisa saya ibadah. Karena kalau saya susah, kemana saya ke masjid? Yang tak datang ke masjid itu gara-gara kebanyakan capek badan. Pulang dari kebun tadi sudah hampir maghrib, badan kan capek Pak Ustaz. Zuhur tadi kenapa tak datang? Di ladang Pak Ustaz. Asar tadi kemana? Di ladang Pak Ustaz. Maghrib capek, Isya mengantuk. Subuh kemana Pak? Kesiangan. Habislah 5 hari. Habis sudah. Maka Bapak Ibu tolong kita berubah ya. Nanti Ustaz kasih resepnya supaya rajin sholat. Harus ada kerja sama. Setelah itu baru kemudian baca hadis Nabi yang mengatakan kalimatani, 2 kalimat habibatani ila rahman, sangat dicintai oleh Allah. Sakilatani fil mizan, berat dalam timbangan Allah. Khafifatani alal lisan, tapi ringan diucapkan oleh lisan. Siapa yang membaca ini 2 kalimat 100 kali sebelum azan subuh berkumandang, maka rezeki itu yang akan datang menghampirinya. Cukup Bapak bekerja seperti biasa sampai Bapak heran nanti, kok gini ya? Dulu asal sudah terkumpul duit datang penyakit, berobat habis. Dulu asal terkumpul duit, nanti anak berantem di sekolah, nanti bayar. Tidak pernah nyangkut duit itu Pak Ustaz, habis gitu saja. Maka dia tak berkah, maka ambil ini. Apa kalimatnya? Ini nggak usah dibebankan ke panitia, pasti Bapak Ibu hafal kalimatnya. 2 kalimat dicintai Allah, berat dalam timbangan Allah, ringan dibaca-baca 100 kali sebelum azan subuh. Dibaca ini baik-baik, maka rezeki akan datang menghampiri keluargaku semua di desa Tibawan ini. Apa kalimatnya? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu saja. Ibu-ibu, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Coba tes 1 2 3 ya. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Sudah dapat Ibu? Jangan nanti pulang ke rumah balik lagi, lupa lagi balik. Telepon balik Ustaz, cuma ucapannya tadi, maka diulang-ulang. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. 100 kali sebelum azan subuh berkumandang. Sambil baca zikir itu, sambil minta hajat keinginan kita. Karena rezeki itu bukan bentuk duit saja. Anak kita pintar, rezeki. Badan sehat, rezeki. Bisa kita ibadah, rezeki. Bisa ke masjid, rezeki. Tidak selamanya rezeki itu berupa duit. Dipahami Pak? Bagaimana contohnya Pak Ustaz? Pokoknya ada keluarga kita ini yang baru datang ke Tibawan ini merantau. Diamalkan ini. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ya Allah ya Tuhanku, aku baru sampai di Tibawan ini. Ku tengok hamparan tanah sangat luas. Sampai di Tibawan ini ya Allah, kasihlah aku dulu 2 pantak ya Allah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kalau
Kalau sudah dapat nanti 2 pantap ya Allah, berikanlah aku duit 1 karung ya Allah, supaya bisa aku bangun rumah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kalau sudah buat rumah nanti ya Allah, masih sisa duitnya, boleh aku berikan ke yang Innova ya Allah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kalau sudah boleh kijang Innova ya Allah, aku tambah lagi rumahku itu lantai 2 ya Allah. Subhanallah sampai terus. Buktikan besok, betulkah Asmaul Husna itu kalimat ya Ghaniyu, wahai Allah yang maha kaya, ya Mughniyu, wahai Allah yang maha memberi kekayaan. Sedangkan orang-orang yang mohon maaf tak bersunat saja banyak dikasihnya. Tahu apa maksudnya? Sedangkan yang tidak mengakui Allah itu saja Tuhannya, dikasih Allah juga 2 lantai rumahnya, Pajero pun juga mobilnya, kebunnya lebih luas dari Bapak. Apalagi Bapak Ibu yang menyembah dia tiap hari. Mana lebih dekat Pak? Lebih dekat Bapak Ibu ketimbang mereka yang tak bersunat. Kenapa mereka dikasih banyak? Jangan pula iri hati. Ya Allah, jangan-jangan salah alamat. Kawan itu bersunat tak, wudhu tak, sholat tak, hartanya banyak. Aku di tiap hari sholat kok sedikit. Jangan kau iri kalau lain akidah. Karena dunia ini saatnya mereka itu surga. Bagi orang Islam dunia ini penjara. Oke Ustaz, aku gak iri hati kalau sama kawan kita saudara non muslim. Aku iri hati dengan orang kawan ini, sholat gak pernah, ke masjid gak pernah, silaturahim gak pernah, hartanya banyak, anak-anaknya pintar-pintar. Maka kemudian kalau ditanya sombongnya, bahasanya luar biasa. Apa kata dia? Kalian tengok macam aku nih, aku sholat gak pernah, ke masjid gak pernah, tapi tiap tahun sampai pertama mobilku gonta ganti. Kalian yang ke masjid itu pajak Honda saja gak bisa kalian bayar. Kalau ada orang di bawah menganggap begitu, sebab dia tidak pernah ibadah, rezekinya lancar, dia sudah salah kaprah. Apa namanya? Itu namanya adalah istidraj. Apa istidraj itu? Nikmat yang diulur oleh Allah sampai dia terus menampakkan kedurhakaannya. Maka kalau ada orang yang tak sholat-sholat, sehat badannya, hati-hati. Kalau ada yang tak sholat-sholat, lancar rezekinya, hati-hati. Kalau ada yang tak sholat-sholat, tiap tahun bertambah kebun sawitnya, hati-hati. Itu bukan nikmat Allah, itu adalah istidraj, tipuan Allah. Bapak yang sudah rajin sholat, jangan lagi itu panutan Bapak. Dia nggak sholat, banyak rezekinya. Aku sholat sedikit. Jangan-jangan salah alamat, mereka tuh masih rezeki nampaknya katanya. Bukan salah alamat Bapak. Bapak kalau rajin sholat, maka insya Allah nanti Bapak bukan dapat banyaknya, tapi dapat barokahnya. Itu Bapak. Nah, Bapak yang dimuliakan Allah, tolong amalkan yang 2 ini di awalnya. Istighfar 1, baca subhanallah bihamdihi subhanallahil azim 100 kali sebelum azan subuh, maka rezeki itu akan datang menghampiri kita insya Allah. Sekarang teknis supaya Bapak rajin ke masjid. Saya tadi Pak sholat maghrib isya di masjid kita ini, hati saya jujur Pak, menangis saya tadi. Tapi tidak saya nampakkan hati saya sedih saja, menetes ke dalam air mata saya. Kenapa Ustaz bersedih? Menengok ramainya Bapak di sini, cantiknya masjid kita ini. Saya rasa tadi maghrib tidak sampai kita satu sholat, tidak sampai. Kok bisa kayak gini ya Allah? Terbayang saya hadis Nabi, la taqumus saah, tidak akan terjadi hari kiamat itu sebelum terjadi yang pertama adalah berlomba-lomba umat Islam ini bangun masjid adu cantik. Sudah bagus pulang bagus, sudah mantap pulang mantap, keramik masih layak nanti dibongkar ganti marmer, ganti lagi dengan tegel segala macam cantik. Tapi yang menjadi kesan itu
secantik ini masjid di Tibawan ini Pak, ini sudah acung jempol, hebat kalian di Tibawan ini pada Allah. Tapi hadis Nabi itu masih koma, belum titik. Ketika umat ini di akhir zaman ini berlomba-lomba bangun masjid, masjidnya cantik, wala ya'murunaha illa qalila, tapi tak ada mereka yang mau datang masuk ke sana memakmurkannya. Itulah pertanda Pak, kiamat itu sudah sangat dekat sudah Pak, dekat sudah. Coba Bapak Ibu bayangkan kalau sampai separuh dari yang malam dihadir Pak, kondisi maaf saya nih Pak. Kalau sampai separuh ini saja Bapak tadi maghrib dan isya hadir berjamaah Pak, Allahu Akbar. Duren kalian yang berbiasa itu berdua, mungkin kalian katakan lebat. Mustahil bagi Allah sampai ke akar duren itu bisa berbuah Pak. Allahu Akbar. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Pak. Tapi akar manusia ini pendek. Saya hanya mengingatkan saja, turun rahmat ke Tibawan ini bukan ke rumah bapak-bapak, bukan ke rumah ibu-ibu, tapi turun rahmat ke Tibawan ini adalah lewat masjid. Siapa yang mondar-mandir itulah yang beriman, yang menjemput keberkahan tadi. Maka orang-orang yang memakmurkan masjid ini taruhannya adalah iman. Ketika zaman Rasulullah, ya Allah ya Rabbi, sholat zuhur zaman Nabi masjid itu Pak, lantainya tanah, peneranginya hanya kadang-kadang ada pohon kurma yang sudah mulai busuk, laku, dikeringkan, itu dibakar. Tidak ada listrik macam ini Pak, tidak ada kipas angin macam ini Pak. Disitulah bunyi hadis Nabi tentang orang-orang yang pura-pura beriman, kalau di Makassar bahasanya orang munafik. Bagaimana sholatnya? Zuhur mereka datang, asar mereka datang, maghrib mereka datang, isya mereka tak datang, subuh mereka tak datang. Lalu kemudian ditanya, kenapa isya dan subuh mereka tak datang? Jawabnya adalah karena isya dan subuh nuansanya adalah karena orang yang pura-pura beriman itu dia ingin sholatnya itu dilihat orang. Maka punya hadis Nabi, asbalus sholat imanal munafikin. Ada dua sholat yang sangat berat dikerjakan oleh orang-orang yang munafik, yang pura-pura dia Islam, pura-pura dia beriman, pura-pura dia katakan Allah itu Tuhannya, Muhammad itu Rasulnya. Maka kemudian yang pertama, sholat isya berjamaah berat bagi orang yang pura-pura beriman Pak. Cek diri kita masing-masing. Sholat subuh berjamaah berat, berarti ada masih sebening sedikit kemunafikan dalam hati kita, pura-pura beriman Pak. Mohon izin maaf harus saya sampaikan ini. Ibu-ibu pengen nggak suami ini rajin sholat ke masjid? Pengen. Ibu sudah kasih reseknya, sudah didorong, sudah disuruh belum? Sudah, kamu juga. Maka bersabar, itu sudah ditakdirkan menjadi laki Fir'aun. Oh, jangan lagi itu Ustaz. Tapi kesan perkataan harus itu. Tengoklah sini Bu. Kalau ibu-ibu mendapatkan suami yang sulit dia sholat, baik ke masjid, baik pun kalau disuruh nanti akan melawan. Amalan pertama ibu-ibu, sering-sering dulu baca sholawat ke ubur-uburnya. Contohnya ini kepala suami ibu, maka usapkan dari depan ke belakang. Contohnya begini, tapi jangan diulang-ulang. Bagaimana yang pas Pak Ustaz? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nanti pulang praktekkan. Kata lagi, apa pula ini? Manulah kata dia. Nanti tunggu dia tidur. Tidur dulu ya, tidur. Kalau masih bangun dia akan melawan dia nanti. Tunggu tidur dulu. Dan tidur nanti begini, usah. Tengok Bu, jangan salah amalkan nanti, melawan dia nanti. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa niatnya Ustaz? Ya Allah ya Tuhanku, masukkanlah nur Muhammad itu ke ubun suamiku ini sehingga masuk ke dalam hatinya supaya baik dia macam Nabi Muhammad. Itu saja niatnya. Pas lagi Ustaz. Ini ya amalan yang lama aku tunggu-tunggu nih. Aku lakiku Muhammad juga namanya.
tapi nggak baik-baik juga Pak Ustaz. Ini saatnya baca. Berapa lama Pak Ustaz ditunggu? Sudah kutunggu Pak Ustaz sekitar 3 hari, tidak ada perubahan. Oh, gitu ya. Ya. Amalan kedua. Bagaimana caranya? Ibu-ibu orang Tibawan, biarpun tujuan ibu baik, menyampaikannya tak baik, dia akan marah. Contoh, bang, abang sudah tua, uban sudah banyak, badan abang itu bau tanah, tak lagi abang mati. Nanti kalau abang mati, tak pernah abang ke masjid, tak mau orang menyalahkan abang ke masjid. Bang, masjid. Tujuan ibu kan baik ini. Cuma hati bapak ini sakit dengannya, nangis dia. Aku kalau kayak gini terus, aku gak mau kata dia. Kenapa kau nangis? Tengoklah Pak RT itu, mau balik RT contohnya. Tengoklah Pak RT itu, rajin dia ke masjid. Jadi maksud kau kemana? Kata laki ini. Ya macam Pak RT lah, kau rajin ke masjid. Besok kalau meninggal orang pun banyak menyalahkan abang besok. Kata laki ini, kalau kau banding-bandingkan aku dengan RT itu, mending kau nikah sama RT itu lagi kan? Wah, ini laki-laki ini. Yang kedua, coba ibu dekati dengan bahasa yang lembut, siapkan perangkatnya. Oh, abangku tersayang. Begitu lagi. Suami idaman yang sudah berjuta orang merebutkan cintaku, tapi engkaulah yang berhasil mendapatkannya. Mulai besok maghrib abang sayang, itu di atas meja sudah kusetrika kain sholat. Harus ada ibadahnya. Di atas kain sholat itu sudah kusediakan peci dan serban. Baju koko abang itu kuhangnya, sendal abang sudah kucuci. Wahai pujaan hati belahan jantung, berangkatlah engkau ke masjid. Apa kata dia? Fred. Ibu marah, jangan. Besoknya ingatkan lagi. Wahai kesayangan, berangkatlah kau ke masjid. Kalau abang berangkat ke masjid, seolah-olah tengok abang bertambah muda seperti 20 tahun yang lalu. Kalau tengok dari belakang abang pakai peci macam umur 16 tahun, apalagi abang pakai serban, makin mantap. Berangkat abang ke masjid, wahai abang sayang. Apa kata laki ini? Aku cuma mau jawab satu saja. Apa itu? Kalau kau ingin sholatlah engkau, karena besok kuburan kita nggak sama. Ibu, ada kalian dapat laki model begitu? Pernah dia ucapkan, kalau kau sholat saja, kuburan kita kan beda besok. Ada itu? Ada juga. Allah Akbar. Tolong satu perwakilan berdiri, tunjuk dulu mana lakinya. Allah Akbar. Biarpun malaikatnya nanti yang menanya beda, kuburannya beda, tapi jangan sebut-sebut begitu Pak, tak boleh. Karena dunia ini mau kiamat, mestinya bapak yang punya tanggung jawab ke bini. Tapi karena dunia mau kiamat, bini sekarang yang sering nyuruh lagi. Pertanyaan, kalau bapak tak sholat, ibu dapat dosa enggak? Tidak. Kalau ibu tak sholat, bapak sholat, didiamkannya ibu tak sholat, bapak dapat dosa enggak? Dapat. Karena sudah diikrarkan dulu, aku terima nikahnya si Anu binti si Anu. Yang kau gadaikan itu siapa? Allah. Maka mertua kita laki-laki itu sedang mewakilkan, wahai menantuku laki-laki, sebelum ini menjadi istrimu, anak kandungku, putri kandungku ini, auratnya aku yang jaga, sholatnya aku yang urus, mengenai makannya aku yang nanggung. Begitu sekarang sudah terjadi ijab dan qabul, maka pindahlah semua kepada suami. Kalau bini tak sholat kau biarkan, berdosa suami.
Kalau aurat bini nggak diurus, dibiarkan juga nampak aurat keluar rumah, dosa suami. Maka istri sekarang harus ingatkan suami. Dan ingatkan Ustaz, kasih amalan dan mempan. Tinggal satu lagi amalan yang bisa dilakukan nanti pagi. Gimana caranya Ustaz? Nanti subuh ibu bangunkan dia, ambil air. Mestinya bapak yang buat sama ibu, tapi karena bapak agak-agak bandel sedikit, maka ibu contohnya ambil air bu nanti habis sholat subuh. Ibu rajin sholat subuh kan? Yang rajin lah, yang tak rajin kan nampak gelap juga mukanya kan begitu. Justru itu karena hitam aja kan. Hitam pun kalau rajin sholat subuh tahajud cerah nampak. Tapi kalau putih, kalau tidak nanti jarang dia tahajud, jarang sholat subuh, itu muka yang putih pun nanti maknanya itu mudah suntuk, gampang buntung, sikit-sikit ngomongnya mengeluh, sikit-sikit mengeluh. Kalau disuruh bapak-bapak dimilih, mana bapak pilih itu biarpun dia nggak terlalu cantik, tapi selalu ceria. Dibandingkan pilih itu cantik, tetapi selalu mengeluh. Pasti bapak pilih pak biarpun nggak cantik, tapi nggak mengeluh. Itu usaha putih pilih mana? Cantik tidak mengeluh, nanti yang pas pak bermantap. Ini amalan terakhir. Tolong itu amalan. Percik mukanya, bang. Ayo kita sholat subuh bang. Kalau abang belum mau ke masjid, tidak apa-apalah. Biar abang menjadi laki-laki soleha, sholat di rumah biarlah untuk tidak penting abang sholat ya bang. Imamin aku sholat bang. Imam. Gak mau juga dia bang. Sholat dia sendiri, sholat waktu subuh rokaat ini ada alhamdulillah ta'ala. Selesai sholat bangun lagi balik bangun bang. Nasib. Aku kalau tahu dari dulu dia ini sifat memang gak mau jadi bini uang. Tapi kata sudah 15 anak cemana lagi. Ngomong dia sama kawannya. Aku sebenarnya sama abang gak cinta lagi. Tapi kamu dari 15 anak cemana? Yang 15 anak itu semua di luar kesadaranku kata dia. Mana di luar kesadaran dari 15? Nikmatilah. Amalan terakhir adalah tolong nanti amalkan. Kalau sudah ibu selesai sholat subuh, bangunkan dia tak mau, maka kemudian ibu tinggal lagi ambil sajadah. Suruh dia sholat tak mau juga, letakkan di dekat dia, maka ibu berdiri dekat dia. Ngapain Pak Ustaz? Baca saja amalan ini, amalan terakhir. Allahu Akbar. Sebelum baca takbir ngapain? Usolli ala hadzal mayyit arba'a takbiratin fardhu kifayati lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Sholatkan. Wahai laki-laki yang mau sholat juga, hati-hati kau nanti suruh sholatkan binimu ya. Ibu siapkan menyolatkannya. Orang beragama Islam kalau dia tak sholat itu sama dalam agama itu disebut dengan bangkai. Bangkai itu hidup apa mati? Mati. Maka laki-laki perempuan yang tak sholat beragama Islam itu sudah hakikatnya mati. Maka sholatkan. Sholatkanlah. Aku udah berani Pak Ustaz, mengeri aku tengok kumisnya. Jangan kau tengok kumisnya, sholatkan saja. Allah Akbar. Tengok sini. Ketika jangan pulang pakai ya. Aku ini nanti tidak. Jangan nanti pas pulang kita lempar pulang kaca mobil, kaca kaki. Gini. Dalam kitab Irsyadul Ibadah, apa kata orang-orang yang beriman ini? Terima kasih Allah, kau ciptakan aku lahir ke dunia ini. Atau Islam, nenekku Islam, ayahku Islam, makku Islam, lahir aku jadi orang Islam. Syukur ya Allah, gak lahir aku ke dunia ini jadi orang kafir. Jadi ngarang dulu semua kafir. Syukur ya Tuhan, biarpun aku gak semulia orang beriman. Atau aku kafir, nenekku kafir, makku kafir, ayahku kafir, aku pun kafir. Tapi aku tetap bersyukur ya Tuhan, biarpun gak semulia orang beriman, tapi aku lebih mulia daripada seekor anjing. Tahu anjing? Kalau sini apa namanya? Anjing kan? Itu anjing. Kata anjing, itu bukan. Anjing ini ngomong pula dari kitabku. Terima kasih ya Allah, biarpun aku gak semulia orang kafir. Ayahku anjia, mamaku anjia, kakekku anjia, nenekku anjia, maka aku lahir jadi anjia.
Tapi aku masih bersyukur jadi seekor anjing dibandingkan aku menjadi seekor babi. Rupanya lebih mulia lagi anjing ketimbang babi. Kalau itu nggak percaya, tanya sama bapak-bapak yang sering berburu babi. Yang mengejar itu babi apa anjing? Anjing yang mengejar tidak babi. Apa sebab lebih mulia anjing dari babi? Kata babi. Apa kata babi? Sebelum Ustaz lanjutkan, siapa yang tahu pertanyaan ini? Kenapa kan bapak-bapak anak babi itu kalau jalannya nunduk-nunduk? Ayo Pak. Kenapa kan anak babi kalau jalan nunduk-nunduk? Ibu. Jawabnya adalah karena anak babi ini merasa malu ayah maknya babi. Maka nunduk dia. Kata babi, terima kasih ya Allah, biarpun aku seekor babi, gak semulia seekor anjing, tapi aku masih bersyukur menjadi seekor babi, atau babi, nenekku babi, ayahku babi, emakku babi, aku pun babi. Daripada aku menjadi seorang manusia yang beragama Islam tapi tak sholat-sholat, rupanya masih lebih mulia bagi hutan daripada orang di bawah yang tak sholat. Aku pada semua biar rumah ada situ berarti berubah. Ibu-ibu, kalau mendapat suami sudah bertahun-tahun tak sholat, sudah lama ibu tidur dengan babi hutan. Bapak-bapak yang sudah dapat bini bertahun-tahun tak mau sholat, bapak sudah lama tidur dengan babi betina. Rupanya lebih mulianya bapak ibu babi hutan itu dibanding orang yang beragama Islam tapi tak sholat. Allahu Akbar. Tidak ada berarti harga kita di dunia ini Pak kalau kita sepelekan oleh Islam Migran ini. Tidak usah bangga-banggakan hebatnya, adapun nanti pangkat, mata, kemewahan itu tidak ada itu kalau tidak sholat. Allahu Akbar. Nah, sekarang Bapak Ibu, saya akan ceritakan sama Bapak perbandingan. Mana lebih susah orang dulu untuk menegakkan ibadah sholat berjamaah ini dibandingkan sekarang mewahnya kita di Tibawan nih Pak. Masjid dekat, kamar mandi ada, jalan segenisasi, rumah penduduk dekat, masjid bagus. Allahu Akbar. Suatu ketika Pak sholat subuh, apa kata Nabi? Ketika dia berbalik, di absen sama Nabi. Asyhadul Quran, asyhadul Quran, asyhadul Quran. Nabi itu kalau mengabsen, mendadak tegas dia. Mana si anu, mana si anu, mana si anu, mana Pak Kades, mana RT, mana RW, mana Pak PPD, mana ibu ketua, mana ibu ini. Ditanya Nabi. Kata sahabat, mereka sholat di rumah ya Rasulullah. Katakan sama mereka yang sholat di rumah itu, kalau mereka tak berhenti dari kebiasaan mereka, ingat Pak, bukan tak sholat, tapi lagi ini sholatnya di rumah. Itu masalahnya Nabi marah. Apa kata Nabi dalam hadis itu? La uharriqanna alaihim buyutahum. Laki-laki yang sholat di rumah tak bisa merubah kebiasaannya, tak sholat jamaah ke masjid, maka kata Nabi, la uharriqanna alaihim buyutahum. Aku yang akan langsung bakar rumah-rumah mereka. Marahnya Nabi Pak, kalau Bapak sholat di rumah. Sholat ada di sini Pak. Udah berapa ratus juta habis duit kita bangun masjid nih Pak. Habis kita bangun, dan datang pula kita. Allahu Akbar. Marah Allah. Suatu ketika saat menjelang sholat subuh Bapak Ibu, maka kemudian bila sudah selesai azan, kemudian sholat sunnah qabliyah subuh, selesai sholat sunnah qabliyah subuh, Nabi melihat ada satu sahabat yang terbiasa dia sebelah kanan pojok masjid, paling cepat datangnya, paling lambat pulangnya. Dalam riwayat itu siapa nama sahabat itu? Ustaz, nama sahabat itu adalah bernama Sya'ban. Kata Nabi, Bilal, jangan kau komat dulu, belum nampak sahabat yang biasa datang di pojok itu.
biarpun cepat datang. Kau pernah ambil sab di tengah? Ditanya sahabat itu, kenapa kau nggak ambil di tengah? Kau kan cepat datang. Kata dia, aku tak ingin ganggu orang, aku juga tak ingin diganggu orang, aku pojok kanan saja lah, kata sahabat. Ditunggu tak muncul juga sahabat. Maka kemudian kata Nabi, wahai sahabatku Bilal, iqamahlah. Selesai sholat subuh, Nabi berbalik badan, ditanyanya, wahai para sahabatku, apakah ada di antara kalian ini yang melihat sahabatku sampan? Kata sahabat lain, tidak nampak ya Rasulullah. Adakah kalian tahu di mana sahabat itu tinggal? Saya tahu ya Rasulullah, kata salah seorang sahabat. Yang berkesempatan jam 6 ini, habis subuh ini, kita akan mengunjungi rumah sahabat di mana dia berada. Entah dia mungkin sakit, entah dia mungkin ada halangan, maka kita tengok dulu kata Nabi. Orang yang aktif berjamaah itu, Pak, itu kelebihannya. Kalau nanti Bapak rajin ke masjid ini, sekali Bapak tak datang, pasti yang lain nanya Pak, pasti Bapak ketahuan, sulit Bapak tahu jamaah apa. Nanti Bapak sakit tahu jamaah apa. Banyak keuntungan berjamaah Pak demi Allah. Apa kata Nabi? Ayo berangkat kita. Bapak Ibu, jam 6 dalam riwayat itu Nabi itu berangkat beserta sahabat. Maka kemudian sampai di rumah sahabat yang tak datang subuh tadi jam 9 pagi. Berapa jam berarti dia berjalan ke masjid? 7, 8, 9, 3 jam perjalanan kaki sahabat dari rumah menghadiri sholat berjamaah. Paling cepat datang, paling lambat pulang 3 jam. Ada orang di bawah ini datang ke sini 3 jam berjalan. Allahu Akbar. Kalau ke kebun sawit, ke kebun karet itu 5 kilo tiap hari kunjungi Pak. Rumah Allah yang membuat kebun sawit, kebun karet kemudian berbuah, berhasil jadi duit, dimakan tiap hari. Masa nggak pernah lapor ke rumahnya 5 kali sehari semalam? Yang jaraknya nggak sampai sekilo, yang jaraknya hanya beberapa meter, dan muncul Pak. Pertama kali besok ditanya Allah, mana lebih sulit kau dibanding sahabat? Begitu besok Pak. Itu mana kita besok di hadapan Allah. Maka aku sampaikan malam ini, mana tahu betul hati itu balik. Sampainya Rasulullah beserta sahabat di depan rumah sahabat di ketok pintu. Assalamualaikum, kata Nabi dengan suara yang lembut terbalas dari dalam. Waalaikumsalam warahmatullah. Dibuka pintu sedikit, nampaklah seorang perempuan. Siapa orang perempuan ini? Ditanya Nabi, siapa engkau ini? Saya adalah istri dari sahabatmu sahabat. Silahkan masuk ya Rasulullah. Masuk. Apakah wahai istri sahabatku sahabat kau tahu kehadiran kami datang ke rumah ini? Saya tak tahu ya Rasulullah. Saya datang beserta sahabat ke rumah ini, 3 jam menempuh perjalanan kaki ke rumah ini, hanya menanyakan kenapa sahabatku sahabat yang biasanya rajin hadir ke masjid, kok tadi subuh dia tidak nampak? Kata istri sahabat belum berucap, air mata yang menjawab pertanyaan Rasulullah itu. Wahai istri saudaraku sahabatku, kenapa engkau menangis? Berikan kami jawaban, kata Nabi. Ya Rasulullah, sebelum subuh tadi pulang sholat isya dari masjid, tadi malam sahabat sudah dijemput yang lebih kasih terhadap dirinya. Apa artinya? Tadi malam sahabat suamiku sudah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Rupanya sahabat tak hadir subuh tadi karena sudah mati. Jadi bukan karena sakit, bukan karena pergi manen, bukan karena pergi menderes, bukan karena pergi piknik, main-main, bukan karena sahabat tak hadir subuh tadi, karena Allah sudah memanggil sahabat sudah meninggal dunia. Ya Rasulullah, aku sadari dan aku
Pastikan ya Rasulullah, suamiku ini sangat baik di rumah tangganya dan kemudian sangat rajin sholat berjamaah. Tapi ada 3 misteri ya Rasulullah yang sampai hari ini menjadi beban pikiranku semenjak tadi malam suamiku Sa'ban meninggal dunia. Kata Nabi, apa itu wahai ibu? Yang pertama ya Rasulullah, saat Sa'ban itu gorgoro suamiku, maka dia berucap dengan kuat. Apa ucapannya kata Nabi? Kenapa tidak lebih jauh? Begitu. Ada lagi dibilangnya kata Nabi. Yang kedua dia berucap, kenapa tidak semuanya? Ada lagi dia bilang, ada kata istri Sa'ban, apa yang ketiga? Kenapa tidak yang lebih baru? Habis itu ya Rasulullah, dia pejamkan matanya, berkeringat keningnya, kemudian dia sudah wafat menghadap Allah. Apa makna ucapan yang 3 itu ya Rasulullah? Maka ketika dibaca dalam Al-Quran, Ustaz Rangkuti semua orang di bawah ini termasuk Pak Kadesnya, asal rupanya sudah mau berpisah roh dengan jasad ini, bahasa Arabnya namanya gorgoroh, maka pandangan mata ini akan dibuka Allah, dipertontonkan sekejap kebiasaan-kebiasaan kita dalam hidup ini. Maka ada orang terbelalak matanya, dibacakan tahlil, la ilaha illallah, tak mati juga, ditengokkan balok anak mati. Itulah yang dia nampak. Ada sebagian tak mati-mati juga. Mungkin ada di Ustaz, apa itu? Bongkar dulu atap rumah ini. Tak bisa juga. Kalau ada orang tak mati-mati beberapa hari, terusnya tak mati-mati juga. Maka kemudian buka jendela enggak juga, buka pintu enggak juga, buka atap enggak juga. Syaratnya yang terakhir, ambil pintu yang dibuka tadi, pukulkan ke kepalanya, mati. Itu caranya. Daripada adab dia. Dinampakkan Allah amal yang biasa dilakukan selama hidup, selama sehat menjelang kematian, dinampakkan dengan jelas. Maka suamimu Sa'ban ini pun wahai ibu dinampakkan Allah. Kenapa dia bilang itu? Kenapa tidak lebih jauh? 3 jam perjalanan kaki Sa'ban menuju sholat berjamaah. Rupanya ketika dia meninggal dunia menjelang detik-detik sakaratul maut, Allah nampakkan pahala langkah kaki yang 3 jam ke masjid sholat berjamaah. Sa'ban itu menyesal. Apa kata dia? Kenapa ya Allah tak 4 jam? Kenapa enggak 5 jam? Kenapa enggak 10 jam? Kalau hanya 3 jam masih kurang juga nampak pahalanya. Itu penyesalan Sa'ban kata Rasulullah. Sahabat Sa'ban menyesal karena kurang jauh. Takutnya saya orang Tibawan besok menyesal karena tak pernah. Itu yang susah besok. Aku sudah lakiku itu juga ngomongnya. Kenapa? Kenapa? Ternyata cerita Sa'ban yang sudah aku ceritakan. Dia ngomongnya Ustaz, kenapa gak lebih jauh? Kenapa gak lebih jauh? Dia cuma kenapa? 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 Apa terjemahnya itu Ustaz? Kenapa aku selama hidup tidak ke masjid? Itulah ngomongnya Ustaz. Mohon izin maaf. Sa'ban menyesal bukan karena tak pernah, tapi karena kurang jauh. Kalau berjalan kaki orang-orang tua saya dari Tibawan ke apa namanya sungai yang simpang itu apa ya? Sungai Mentawai ya. Kira-kira Pak itu berapa jam berjalan kaki di sana? 1 jam Pak. Berarti Pak 3 kali lipat lah yang dijalani sahabat Nabi ini. Bolak-balik Tibawan sampai ke Mentawai, Tibawan, Mentawai, Tibawan, Mentawai. Toh menjemput keberkahan sholat berjamaah. Pada waktu itu belum banyak ramai masjid macam kita sekarang. Sekarang masjid ramai Pak, tapi tidak mau hati itu terikat di masjid ini. Allah Akbar. Mana kita besok? Jawab ya, mana kita besok sama Allah. Yang kedua, kenapa tidak yang lebih baru? Suatu ketika Sa'ban mau berangkat ke masjid,
maka kemudian dia pakai jaket 2, maka kemudian yang di luar itu yang agak buruk, yang di dalam yang baru, nampak pengemis, dibukanya, dikasihnya yang laku tadi, sahabat pakai yang baru, hendak meninggal dunia sahabat, diperlihatkan Allah. Kenapa enggak jaket yang baru ini dikasih supaya lebih banyak pahala ya Allah? Kenapa yang buruk itu kemarin dikasih biar perlu pahala tapi sedikit kali ya Allah? Artinya Pak, syukurkan kepada Allah. Man bana masjidan, siapa-siapa orang yang membangun masjid, berapa besar harta Bapak yang sudah Bapak tanamkan di masjid ini? Mungkin tak bisa 1 kotak keramik, tak bisa juga 2-3 sak semen. Dalam hadis Nabi itu, kama hasikototin, biarpun hanya sebesar tempat burung bertelur saja, au asgoro, atau lebih kecil dari situ, 1 batako, 1 batu bata, setengah sak semen, sekeping keramik. Banallahu lahu baitan fil jannah. Temui besok Pak, akan Allah bangunkan sama Bapak Ibu besok istana dalam surga. Bersyukur Pak, atau kita dulu, ayah kita dulu, mereka udah ikut membangun masjid ini Pak. Sekarang giliran Bapak Ibu sempat-sempatkan Pak. Jangan macam di tempat lain. Ini menyumbang tak pernah, rapat tak datang, gotong royong tak mau, sekali datang mengoreksi saja kerjanya. Ini nampaknya udah tinggi anak ini. Allah Akbar. Kamar mandinya terlalu mepet ke masjid ini. Memang tukangnya panitia tidak pandai di masjid. Bapak kemarin numpang enggak? Enggak. Rapat kenapa mau datang? Saya sibuk. Untuk royong kenapa enggak hadir? Banyak kerjaan. Kalau Bapak jumpa orang di bawah yang kayak itu sifatnya Pak, tangkap lehernya hantukan ke dinding itu Pak. Itu sudah susah orangnya itu Pak. Ya Pak ya. Tidak ada orang di bawah kayak gitu ya Pak ya. Tidak ada kan Pak? Kata Bapak dalam hatinya, enggak ada bedanya, sama saja Ustaz katanya. Allah. Kenapa ya Rasulullah? Suamiku sampan mengatakan kenapa ya Rasulullah? Suamiku sampan mengatakan kenapa tidak semuanya? Ingat baik-baik Pak, kalau sudah masuk besok Ustaz Rangkuti, Pak Kades, Bapak-bapak, Ibu-ibu, semua kita ini akan mati. Ketika besok kalian makamkan Ustaz Rangkuti ini masuk ke liang lahat, amal apakah yang pertama kali dinampakkan oleh Allah? Bukan sholat Pak, bukan juga haji Pak, tapi yang pertama kali dinampakkan amal ibadah besok di alam barzakh adalah sedekah. Dalilnya Pak Ustaz, Al-Munafiqun ayat 10. Apa kata? Mana di sini di bawah di pekuburan Pak? Di sana atau sana? Di mana sini kuburan Bapak Ibu? Di sana orang yang di kuburan malam hari ini Pak, yang kalian antar mungkin 10 tahun yang lalu sampai yang kalau ada meninggal semalam. Kalau selama hidupnya dia pelit, bakhil, kikir, kedekut, tak mau infak sedekah. Apa kata dia di kuburan malam hari ini sampai hari kiamat? Kata Allah dalam Al-Quran, Rabbi ya Tuhan, laula akhartani ila ajalin qarib, bisakah kau tunda kematian ini ya Allah, balikkan aku lagi ke tibawan. Apa itu balik lagi? Kau kan 60 tahun kata Allah. Balikkan ya Allah, balikkan aku hidup kembali ya Allah. Kalau aku balikkan engkau ke tibawan hidup, kau mau ngapain lagi kata Allah? Cuma satu yang ku minta ya Allah. Apa itu kata Allah? Fa'as-sadaqah wa akun minas sholihin. Biarpun sedetik kehidupan itu ditibawan, aku hanya ingin menyatakan ku sedekahkan semua hartaku itu. Tapi mereka sudah mati. Maka mumpung masih hidup Pak, Ustaz tidak menakut-nakuti, terutama terhadap diri saya ini. Wahai Ustaz Rangkuti, selama engkau hidup banyakkan sedekah. Karena besok begitu meninggal masuk ke liang lahat Pak, sedekah inilah yang pertama kali dinampakkan Allah pahalanya. Lalu sholat berjamaah itu kapan Pak Ustaz dinampakkan oleh Allah? Dalam hadis Nabi, awwalu ma yuhasabu bi amri abdin yaumal qiyamati as-shalah. Sholat itu besok akan ditanya kapan? Bukan ketika di dalam kubur, tapi kapan? Ketika tegak besok di padang mahsyar dengan bagaknya. Apa yang ditanya pertama kali adalah
sholatkah engkau duduk atau tidak? Dalam hadis Nabi, apabila dia bagus sholatnya, maka semua amal ibadahnya akan bagus. Wa idza fasadat, tapi kalau bolong-bolong atau dilalaikan atau tak dikerjakan dan pernah juga dipedulikan, maka akan rusaklah semua amal ibadah. Itu Pak. Jadi tidak ada yang lama hidup lima. Kalau dibaca dalam hadis Nabi, umur umatku itu kata Nabi Sittin 60 tahun, wasabain 70 tahun. Sedikit mereka yang lewat dari 70 tahun itu. Maka yang kata Pak Kades tadi, lewat 40, 50, 60 atau 60 tahun, 12 bulan, ditambah lagi nanti 11 hari. Mungkin saja Bapak Ibu besok dia akan innalillah. Orang tua dulu berpesan kepada kita, nah kalau 40 tahun umurmu, belum juga kau berdirikan rumahmu, belum kau beli bertapakan rumah, sulitlah kau besok punya rumah. Kalau 40 tahun umurmu, belum juga kau menikah, sulitlah kau bisa dapat jodoh. Itu orang tua. Kalau agama menyebut 40 tahun umur bapak sama ibu termasuk ustaz, belum bisa kebaikanmu mengalahkan keburukanmu, maka itulah ciri-ciri penduduk neraka jahanam. Dan untuk yang banyak hadis itu yang ditengok hidup di Bapak Ibu itu dari 41 umur itu, tengok-tengoklah bertaubatkah dia atau makin burukkan dia, makin lalaikah dia. Kalau makin lalai dia, itulah Pak, neraka jahanam besok Pak. Tapi kalau sudah mulai 20 maksiat, 40 mulai datang penyakit, taubat, 41 rajin ke masjid Pak. Begitu kan Bu, 40 tahun. Kalau sudah 40 tahun kita sudah saatnya perbanyak taubat. Tidak lagi kekebun itu yang dipikirkan, tetap bekerja seadanya saja lagi ya. Yang perlu dikunjungi sering-sering adalah masjid. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Terakhir Ustaz sampaikan kepada kita semua, ini sudah jam 22.50, biar pas jam 11 karena kami juga akan pulang pagi. Terakhir Pak, aku sudah aktif sholat berjamaah 5 waktu Pak Ustaz, tapi tetap sulit juga kehidupanku. Apa yang salah? Tidak. Sudah rajin sholat 5 waktu tetap hidup ini sulit, berarti yang salah ada 3. Yang pertama kata ulama itu, masih banyak kau kerjakan dosa-dosa besar. Sholat rajin, tapi main domino rajin juga. Ibu ini rajin juga sholat, tapi ngalahin orang rajin juga. Maka tidak akan berubah nasib, yakin tak? Bapak kalau ke masjid rajin, masang nomor togel rajin juga. Kacau nih Pak. Itu istilah ujung batu namanya STMJ, sholat terus maksiat jalan. Sama saja. Kami tak lakukan dosa Pak Ustaz, mungkin nomor 2. Kenapa saya sudah rajin sholat Pak Ustaz, kehidupan saya mati tetap sulit? Jawabnya adalah hubunganmu kepada orang tua kurang baik. Waktu kita kecil dulu, ayah mak ini gak pernah hitung-hitungan kalau kita sakit. Menyekolahkan kita, jual rumah pun dibuatnya, kebun itu dijualnya, asal anaknya berhasil lebih baik dari dia. Berapa banyak anak-anak hari ini, mohon maaf kalau ada di Tibawan, kalau orang tua hari ini sakit, maka kemudian dia yang mengobatkan, dicatatnya berapa Pak, habis duit dia mengobatkan ayah maknya. Itu anak neraka jahanam paling itu. Kita disakit dulu dan pernah ayah mak berhitung sama kita. Betul Bapak Ibu? Giliran ayah mak sekarang ini kena gula, kena asam urat, minta tolong dia nak, bawa mama dulu cek ujung batu, sakit betul bengkak kaki ni nak. Aku kasih 4 mak besoklah. Allah. 2 tahun setiap orang, kalau 5 kita ada beradik, 2 tahun 1 orang ayah mak itu kurang tidur, terutama ibu, untuk membasuh najis itu. Sekali-kalinya makan sop ayam, lagi makan enak. Dulu gak ada pepes, langsung kita waktu kecil dulu, pek, buang air besar. Marah mama? Enggak.
dicuci. Apakah mama pakai sarung tangan? Enggak. Apakah mama itu marah dibanting? Tidak. Dengan lemah lembut, ini anakku ganteng, ini anakku cantik, ini besok anak soleh ini, dipakaikan celana. 5 kita adik-beradik, 10 tahun, 2 tahun per orang, ayah, mak kurang tidur, terutama mama, menderita. Yang diminta orang tua ini, asal dia nanti sudah tua, apabila dia sudah meninggal, wahai anakku, kalau mama dulu mengurus kalian, satu mama bisa mengurus kalian 5 adik-beradik, 10 tahun mama melarat menanggung mengurus kalian. Tolong wahai anakku, di saat badan ini besok tak bernyawa lagi, ketika aku minta dimandikan 5 menit, tolong anakku kalian mandikan mama ya. 10 tahun mama kasih pasang kalian baju, tolong pakaikan kapan besok dengan tangan kalian, jangan kalian bukakan wahai anakku. Lahir kalian ke dunia ini wahai anakku, ayahmu, suamiku, dia yang mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah itu lepas azan itu pangkal telingamu. Ketika besok mama meninggal, ayah meninggal, kau jadi imamnya besok, jangan kau serahkan sama orang lagi. Kalau bahasa orang kita Medan Pak, kalau 5 adik-beradik bisa 1 ibu mengurusnya, tapi 5 adik-beradik 1 ibu belum tentu bisa mereka mengurusnya. Anak tak tahu beruntung, anak tak tahu berterima kasih, maka susah hidup, banyak pikiran, banyak masalah, beruntun jalan terus. Maka malam ini cek masing-masing, ibadahku sudah baik ya Allah, kenapa masalahku banyak, kenapa anak-anakku nakal, anak-anakku belum ada apa-apanya, maka kau tengok caramu ke orang tua, bagaimana kau lakukan. Sekali kita durhaka sama ayah mak, 2 kali Allah buat anak kita lebih durhaka besok ke kita. Karena hukum dari buah amal itu ada. Orang di bawah menyebut hukum karma. Dalam Islam namanya buah amal. Bagaimana kita buat sama ayah kita, anak kita sama kita besok 2 kali lipat dibuatnya Pak. Allah Akbar. Kalau kita lihat-lihat Pak, bagaimana orang-orang dulu, terutama si Al-Qomah menceritakan ke keluarga aku ini. Semoga kita merasa diri kita ini Pak, saya ini saja sudah menjadi seorang ustaz, dibilang orang penceramah, dibilang orang dipanggil-panggil al-mukarram segala macam. Kalau sudah di depan mama macam kucing air, tidak ada apa-apanya Pak. Apa sebab? Ustaz takut? Tidak, tapi takut salah ngomong, takut tersinggung hatinya, karena pesan Qur'annya adalah wa qul lahuma qawlan karima. Kalau ngomong di depan ayah mak itu, langsunglah kau nampakkan kau itu hina, kau rendah. Maka yang keluar dari ucapan qaulan karimah, kata-kata yang baik-baik, yang elok-elok. Kalau tidak bisa kau berikan makanan yang paling disukainya, paling tidak jangan sakiti hatinya. Oh, kami disukai. Bapak Ibu pernahkah dengar cerita soal Al-Qomah? Al-Qomah ini seorang anak yang taat, dia sahabat Nabi, ibadahnya mantap. Dia sudah lama jadi yatim, tapi dia punya seorang ibu yang sudah sangat tua. Apa kata Al-Qomah? Tiba masanya mungkin akan terbuka jodoh, dia akan menikah. Kata ibunya, alhamdulillah wahai anakku, menikah. Begitu Al-Qomah menikah, tentu tinggal serumah dengan emaknya. Suatu ketika, mohon maaf, beberapa bulan pernikahan datang rezeki, istri Al-Qomah ini mengidam. Apa yang dia idam? Dia ingin makan buah anggur. Berangkatlah Al-Qomah ke pasar, kemudian Al-Qomah membeli anggur, dibawalah pulang ke rumah, diketuk pintu ucapkan salam. Yang membuka pintu itu adalah ibu, tapi karena yang mengidam itu adalah bini, maka anggur ini tidak dikasih ke ibu, tapi dikasih langsung ke biniknya Al-Qomah. Ibu ini diam, dalam hatinya nantilah aku minta. Dia pun pengen juga rupanya. Al-Qomah tidak terpikir ke sana. Itulah kita anak ini. Tidak semua ayah mak kita itu ngomong baru kita paham. Banyak yang tersinggung ayah mak kita, tapi dia nggak mau kalau dia omongkan bapak bergaduh dengan bini bapak. Betul Bapak Ibu? Ditahannya. Begitu Mama Al-Qomah masuk ke kamar, masuk.
Besok paginya ditanya Mama Alqamah, wahai menantuku, semalam ada anakku Alqamah bawa anggur, kemudian aku sempat melihat, bisa aku minta 2 atau 3 biji saja. Apa kata bini Alqamah menantu ibu nih? Ibu mohon izin maaf karena saya lagi ngidam anggur dan habis semua ibu mertua. Ya enggak apa-apa, kata ibu Alqamah. Dalam hatinya masuk dia ke kamar, menangis dia. Ya Allah ya Tuhanku, 9 bulan 10 hari uratnya Alqamah dalam kandunganku, melahirkannya, mempertaruhkan nyawaku. Tapi hari ini ya Allah, lebih sayang dia sama bininya ketimbang sama aku. Nangis ibu. Bapak jangan lebih sayang bapak sama bini bapak ketimbang ibu bapak sama ayah bapak. Kalau kutanya bapak baik-baik, ibu kita itu bisa nggak diganti? Mana bisa pak? Ayah kandung itu bisa diganti pak? Ayah kandung kita, mak kandung kita di dunia cuma 2 pak. Ayah kandung 1, mak kandung 1. Nggak bisa diganti-ganti itu pak. Kalau bini bisa lah. Kalau nggak mau dia taat tunduk, tukar tambahkan saja. Kan bisa itu pak. Oh jangan gitu loh Pak Ustaz. Kami baik-baiknya, mudah-mudahan kan. Kata ibu ini, nah Alqamah, halusnya ibu Alqamah ini. Mama kayaknya kan sudah ada kawan di rumah ini. Pikirlah mama mau berpondok saja memisah dari kalian ya nak. Kata Alqamah, jangan mak. Sampai mama besok siapa kita yang duluan menghadap Allah. Aku udah satu-satunya anak mak yang akan mengurus mak di rumah ini. Kata mama ini, tidak usah, mama masih sehat. Pindah ke mama, tidak jauhnya dari rumahmu ini. Kenapa mama ini mau pindah? Halusnya, tidak tahan sakitnya menahankan tadi. Perasaan dia Alqamah sudah lebih sayang sama bini ketimbang sama dia. Sakit hatinya. Maka orang tua kita yang tinggal serumah dengan kita, jaga perasaannya. Kalau mau berkah hidupmu, jaga perasaan orang tua. Jangan lagi utamakan perasaan bini, utamakan perasaan orang tua dulu. Maka kemudian apa yang dilakukan ibu Alqamah, tiap hari itu terus. Nah, aku mau pindah, mengasihlah, pisahlah dari kalian yo. Yang nyuci baju kan sudah ada, yang ngasih kau makan, masakan nasi kan sudah ada. Pindahlah mama yo. Kata Alqamah, kalau itu yang membuat mama ridho, aku pun tidak bisa melarang mama. Kata Alqamah. Singkat cerita, pindah ibunya. Tidak selang beberapa bulan, sakit parahnya Alqamah. Ketika Alqamah sakit parah, ingat pak, iya di saat taat sama orang tua, ini sahabat Nabi, ibadahnya mantap. Setelah sakit parah, datang sahabat bertakziah menengok, udah bergolok, ditalkinkan. Alqamah baca, la ilaha illallah. Dia tidak menyahut, tapi dia mengisyaratkan tak mau, mengeleng-geleng. Alqamah Allah, wah ini dilaporkan sahabat ke Nabi, ya Rasulullah, Alqamah sekarang sakaratul maut, tapi dia kami ajarkan dengan tahlil. Allah pun tak mau diucapkan. Kata Nabi, apakah Alqamah masih punya orang tua? Ada ya Rasul. Ayahnya atau ibunya? Ibunya ya Rasul. Kalian panggil ibu Alqamah ke sini. Berangkat sahabat, ibu, tahukah Alqamah sekarang lagi sakaratul maut? Tahu. Apa urusannya sama saya? Kalau udah sakit hati. Alqamah itu kan anak ibu. Saya tidak punya anak bernama Alqamah. Ibu ini udah gila atau gimana? Bikin sahabat tuh. Saya tak punya anak Alqamah. Langsung menetes air mata. Ya Allah, ya Rabbi. Nabi memanggil ibu dengan kemuliaan Rasulullah. Biarlah saya datang, kata ibu. Ketika jumpa dengan Nabi, ibu izin maaf. Benarkah ibu kandungnya Alqamah? Benar ya Rasul. Tahukah ibu hari ini Alqamah sedang menjalani sakaratul maut? Benar ya Rasul. Apa kira-kira dosa Alqamah sama ibu sehingga ibu tak bisa maafkan Alqamah, sehingga dia sangat tersiksa dengan sakaratul mautnya? Kata ibu, dia ceritakan yang di awal tadi, masalah anggur itu saja. Apakah ibu tak maafkan anak ibu? Demi Allah, tidak bisa ya Rasul. Sakit betul, tersayat hatiku ya Rasul. Kalau demikian tidak apa-apa, kalau ibu tak maafkan. Sahabat, pergi kalian ke hutan, kumpulkan kayu bakar, taruh di tanah lapang. Kita akan nyalakan api sebesar-besarnya. Kemudian bawa sini Alqamah, kita lemparkan, kita bakar sekarang.
Mendengar ucapan itu langsunglah tersungkur ibu Alqamah. Apa kata dia? Ya Rasul, jangan lakukan itu ya Rasul. Kenapa harus anakku Alqamah dibakar? Karena anak durhaka, dia pasti akan masuk neraka jahanam. Supaya sahabatku Alqamah ini tak terlalu masuk ke neraka jahanam kerak-keraknya besok, maka didahulukan dibakar di dunia ini, kata Nabi. Kata ibunya, Rasul, aku maafkan anakku. Begitu terucap maaf, baru Alqamah ucap Allah, selesai. Maka jangan dianggap orang tua ini adalah biasa-biasa saja. Jangan kita kalau bahasakan orang Medan, kita terlalu anggap orang tua ini kita jais namanya. Jais itu kita sepelekan. Ini kan barang buruk, sudah sakit-sakitan di atas lantai pandan, tikar, penyakit gula, banyak penyakitnya, menghalang nyawa berusaha. Demi Allah, lebih enak biarpun mak kita ini sakit-sakitan, ayah kita sakit-sakitan, tapi kita masih bisa memanggil ayah, mak. Itu jauh lebih nikmat dibandingkan kita yang sudah meninggal orang tuanya, Bapak Ibu. Kalau sudah meninggal, pengen pun manggil, kemana kita panggil lagi? Allah Akbar. Maka Bapak Ibu yang masih hidup orang tuanya, tidak berubah kalian rasa kehidupan kita sulit saja. Tolong pulang ke rumah masing-masing nanti. Cek bagaimana hubungan kita dengan ayah mak kita. Siapa lagi Ustaz? Ayah kita dengan ayah mertua Pak sama derajatnya ya Pak. Jangan beda-bedakan. Ibu kandung dengan ibu mertua Pak sama itu Bapak Ibu. Kalau 50.000 sama ayah kandung, 50.000 awak kasih sama ayah mertua. Yang menenderes karet manin salukan aku Ustaz. Aku kan kepala rumah tangga. Tentu yang transfer lebih banyak sama ayah kandungku. Tak boleh Pak, zolim. Bagaimana caranya? Ayah mertua dengan ayah kandung sama derajatnya. Dia pun sudah susah payah membesarkan anak gadisnya 25 tahun baru dinikahkannya sama bapak. Maka kalau mau selamat dunia akhirat, lancar rezeki, barokah rezeki, lancar semua urusan, insya Allah tolong perbaiki hubungan dengan orang. Yang terakhir Bapak Ibu, kenapa tidak lancar rezeki kamu?